Ya, baik pemirsa, kita kembali lagi dalam dialog khusus tetap dengan 3 orang narasumber kita dengan tema optimalisasi sumber daya lokal melalui diversifikasi pangan menuju kemandirian pangan, dan ini tentunya akan digelar pada tanggal 30 Oktober sampai 3 November mendatang. Kita kembali ke Pak Gubernur ini. Ini event yang berkala nasional ini, Pak. Ada dari luar negeri juga datang. Ada semacam instruksi khusus kepada jajarannya, Pak, supaya mensukseskan acara ini, Pak. Oh ya, pasti. Kita sudah membuat SK kepada SKPD sebagai panitia untuk mensukseskan program HPS. Karena program ini memang tidak hanya seluruh Indonesia yang stakeholder di bidang pangan atau pertanian yang ikut terlibat, tapi juga gubernur-gubernur hadir, wali kota bupati juga hadir, kemudian menteri-menteri hadir, dan bahkan diplomat juga banyak yang hadir, dan kemudian kelompok tani juga hadir. Jadi dengan demikian kita akan mendapatkan banyak ribuan tamu pada waktu-waktu nanti. Ya, sekarang sudah mulai sebetulnya, dan itu tentu harus persiapannya matang supaya tidak mengecewakan. Ada semacam alih teknologi juga nanti, Pak, ya, antara provinsi yang satu dengan provinsi Sumatera Barat tentunya. Iya, nanti kan ada stand-stand pameran. Nah, stand-stand pameran itu masing-masing mempertunjukkan tentang kinerja, prestasi, dan kegiatan yang sudah dilakukan. Dan di situ juga ada teknologi tepat guna, teknologi untuk pertanian dan sebagainya ada di situ. Nah, tentu ada sharing. Di antara mereka ada sharing, di antara dengan pengunjung juga sharing. Ada best practice yang mereka lakukan, kita lakukan juga tempat kita. Oke, gitu, baik. Kita ke Pak Effendi dulu sebelum kita masuk ke Pak Yusmeri ini. Ini tadi tentunya ada rentetan-rentetan tadi sudah dijelaskan juga. Bagaimana dengan layout lokasinya seperti apa? Ini tentunya juga terbuka untuk umum. Masyarakat yang ingin pergi situ aksesnya seperti apa? Iya, jadi kita sudah rapatkan dengan Pemko ya, Kota Padang, di mana nanti masyarakat dipersilakan untuk menyaksikan ya, acara-acara utama kita, seperti pameran, kemudian juga ada lomba cipta menu se-Indonesia yang dikoordinir oleh tim penggarap KK masing-masing provinsi. Kemudian juga ada gelar teknologi, itu kita berikan fasilitasi kepada masyarakat umum untuk menyaksikan langsung bagaimana teknologi-teknologi pertanian yang telah kita buat selama ini untuk barangkali mereka adopsi dan diaplikasikan di lahan-lahan pertanian mereka. Kemudian lokasi ini kita sudah koordinasikan juga dengan pemerintah Kota Padang. Dia terletak di jalan bypass ya. Ini barangkali nanti kita akan atur sedemikian rupa supaya alat transportasi ya dari Pemko, baik angkot ataupun bis kota, kita arahkan ke sini untuk menyaksikan acara peringatan Hari Pangan Sedunia yang ke-33 ini, yang kiranya mungkin bisa mengakses semua masyarakat yang ingin menyaksikan acara kita ini. Saya kira tidak ada masalah dengan masalah transportasi dan juga masalah-masalah lain yang kiranya menghambat kegiatan kita ini. Oke, baik, kita bisa menginformasikan juga kepada masyarakat, ini acara akan digelar di Jalan Bypass kilometer 16, tepatnya di samping TVRI Sumatera Barat. Oke, baik, kita ke Pak Yusmeri ini. Tentunya Dinas Perikanan sendiri juga ikut ambil bagian dalam peringatan Hari Pangan Sedunia ini. Ini apa-apa saja teknologi dan pameran-pameran seperti apa yang akan dilakukan oleh Dinas Kelautan sendiri? Jadi kita di HPS ini membuat 2 tempat untuk promosi teknologi. Satu, pameran hasil-hasil produk perikanan, semua hasil produk perikanan UMKM kita yang layak untuk dipasarkan untuk bersaing dengan tampilannya sudah di packing dengan bagus, itu di pameran. Ada rendang tuna, macam-macam di situ, ada ikan olahan. Nah, satu lagi ada teknologi budidaya. Nah, teknologi budidaya ini kita cukup banyak sekali tampilkan. Ada mulai dari namanya minapadi. Itu gimana di sana sudah ada padinya, ada ikannya. Jadi orang bersawah juga bisa nanam ikan. Dan juga kita bikin teknologi minakera. Di antara kebun sawit juga ada budidaya ikan. Kita bikin di sana miniaturnya hidup. Dan kedua ada lagi namanya teknologi aquaponik. Jadi sambil dia budidaya ikan, airnya disirkulasi, itu nanti bisa tanam sayur, bisa tanam cabai, bisa tanam buah-buahan, bisa tanam untuk di skala rumah tangga. Itu disiapkan sana itu teknologinya. Juga di sana kita kembangkan tempat budidaya ikan hias. Nah, dan juga kita di sana kita tampilkan itu budidaya aquacultur, itu pakan alami untuk benih-benih lele. Jadi dan juga kita budidayakan namanya
teknologi aquafloc itu pada tebal ini Bang, ini aquafloc ini baru-baru. Biasa pada tebal ikan hanya 100 per meter, ini bisa di atas 1000 per meter. Ini teknologi baru ini dikembangkan. Dan ini adalah kerjasama dengan Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi semua teknologi yang terbaru di perikanan kita tampilkan di situ. Dan juga ada yang bisa diadopsi oleh masyarakat setempat. Jadi masyarakat bisa lihat, wah ini sangat sederhana, bisa dilakukan. Dan kita sudah siapkan di situ. Dan juga kita bukan uji coba ya, kita juga siapkan di situ pangan-pangan lokal dari ikan. Nah, jadi kita siapkan, jadi mereka tamu datang, kita berikan makanan dari ikan yang langsung mereka coba. Nah, jadi mulai dari pengolahannya, budidayanya, dan pangannya juga teknologi penangkapan ikan. Kita siapkan kapal-kapal perikanan, desainnya di situ, mereka bisa lihat dan bisa kita kembangkan. Jadi sosialisasi kita dari semua sektor bidang perikanan di situ. Ya, baik, kita ke Pak Gubernur ini. Ini bicara tadi tentang diversifikasi untuk sarapan sendiri nantinya. Ini kan kita bicara tentang pangan dan diversifikasi. Apakah nanti ada instruksi tidak dari Pak Gubernur sendiri bahwa untuk sarapan paginya nanti semua pakai ini gitu? Ya, jadi mungkin dipahami dulu yang disebut dengan diversifikasi pangan itu adalah menganeka-ragamakan makanan utama yang selalu dimakan dengan komoditi lain yang serupa tapi beda dijadikan konsumsi pangannya. Sehingga misalnya kalau beras ya diversifikasinya ya umbi-umbian, jagung, kentang ya, sayuran itu yang serupa ya. Itu yang disebut dengan diversifikasi sehingga menjadikan kekurangan, menjadi kurang stok, kurang konsumsi, berlebih stok ya. Nah, sehingga bisa terkendali. Jadi itu yang kaitan dengan ini. Terus apa lagi tadi? Untuk tamu undangan nanti Pak, karena kan bicara tentang optimalisasi dan diversifikasi. Apakah Sumatera Barat akan tampil dengan ciri khasnya nanti misalnya? Oh iya, nanti akan ditampilkan lamang tapainya akan ditampilkan makanan-makanan lokal. Makanan lokal ya. Ya, yang pun juga nanti ada juga perlombaan kita sampai dengan Rumah Pangan Lestari. Ya. Supaya ibu-ibu rumah tangga kita perlombakan untuk memotivasi mereka. Oke, baik. Dan tadi bicara tentang pangan sendiri Pak. Tentunya kita tidak putus di masalah stok dan jumlah saja. Kita bicara tentang kualitas dari pangan itu sendiri. Bapak sendiri melihat kualitas pangan yang dimiliki Sumatera Barat seperti apa Pak? Baik itu di bidang dagingnya, berasnya maupun di bidang perikanannya. Ya, tapi kalau misalnya dari segi pangannya berhasil, ya kualitas dengan yang lain juga relatif. Ya. Seperti berasnya Minang ini perak. Perak itu apa? Berderai. Ya. Sementara kalau beras enaknya orang Jawa itu pulen. Pulen itu kental, kayak bergetah kayak ketan. Nah, ini bagaimana kita ingin menyebutkan kita bagus dia jelek, dia bagus dia jelek, nggak bisa. Iya. Jadi sebetulnya ya tergantung benihnya juga, bibitnya juga. Ya, jadi sebetulnya bukan isu buat kita. Mana yang jenisnya bagus itu bisa diakali dengan menanam benih yang sesuai. Oke, baik. Kita ke Pak Ismiri ini. Bagaimana dengan perikanan sendiri? Pangan yang layak konsumsi itu seperti apa? Jadi di perikanan itu yang namanya layak konsumsi itu yang pertama itu kalau jenis ikan pertama segar. Fresh, dia tidak terjadi pembusukan, itu ketaman. Yang kedua dia tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang terlarang, seperti itu borak, formalin, dan lain-lain itu. Nah, ini yang selalu kita tahu sih. Nah, khusus perikanan kita selalu melakukan pengawasan di pasar. Pintu-pintu masuk ikan. Katakanlah ikan-ikan yang kita curigai mengandung formalin itu kita periksa dan kita cek, kita uji di labor. Dan baru-baru ini Pak Gubernur kita lapor juga, kita baru saja menangkap ikan yang berasal dari Danau Toba, itu ternyata mengandung formalin. Kita proses hukum, kita tahan, mobilnya kita tahan, orang yang kita tahan, tapi terakhir karena pertama baru kita pembinaan, ikannya kita musnahkan, kita bakar. Nah, ini yang kita lakukan, sehingga ada efek jerahnya kalau masih ada yang melakukan pelanggaran. Ini terpadu kita perikanan, kepolisian dengan BP POM. Nah, ini yang kita lakukan untuk mengawasi hal keamanan pangan. Karena kedepannya masalah keamanan pangan itu sangat menjadi perhatian kita, apalagi dengan berlakunya nanti Asia Tenggara Community tahun 2015 itu akan bersaing ketat kita. Ikan-ikan dari Asia Tenggara akan masuk. Kalau kita tidak aman, maka kita akan kalah bersaing. Jadi ini kita lakukan untuk itu. Oke, baik. Dan kita kembali ke Pak Gubernur ini. Dalam upaya meningkatkan kebutuhan pangan sendiri, tentunya banyak program juga yang telah digagas dan dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat. Bisa diceritakan program apa saja itu Pak? Baik itu di bidang perikanan, perkebunan, dan pertanian juga. Banyak, sangat banyak sekali. Dan ini juga kita serasikan dengan program dari Kementerian Pertanian atau dari pusat. Dan kita
minta juga kota kabupaten mengikuti juga yang kita fasilitasi. Jadi contoh misalnya ya, kita ada beberapa gerakan ya untuk peningkatan produksi, gerakan kesejahteraan petani atau GPP, gerakan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, nelayan ya, dan juga gerakan usaha mikro, kecil dan menengah. Ini semua gerakan yang tentu juga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, tapi yang langsung dengan pertaniannya tadi, dua gerakan yang pertama. Nah, apa yang dilakukan? Misalnya contoh begini, kita kan targetnya produksi beras banyak, sehingga jadi stok dan jadi cadangan buat kita, dan kita mandiri, dan kita tahan. Untuk banyak produksi berarti kan lebih dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dapat cuma 5, ini dapat 10. Berarti kan lebih bagus. Nah, lebih itu yang kita cari. Nah, bagaimana caranya? Cetak sawah. Cetak sawah baru. Jadi sawah baru kita cetak. Supaya bertambah di lahan yang tidak produktif sebelumnya. Iya, ditahan lahan yang dulu rawa-rawa, dulu enggak teralir sungai dan sebagainya, banyak karakternya. Tapi yang jelas kita nambah sawah. Nah, kalau itu yang pertanyaan kedua, kemungkinan berkurang di kota-kota dipakai untuk rumah. Maka kita minta kompensasi agar kalau dipakai 1 hektar untuk bangunan, maka kita ganti lagi lebih dari 1 hektar. Kita cari lagi. Nah, ini kita atasi dengan perda. Ada perda kota kabupaten atau perda provinsi untuk membatasi. Itu konteks ekstensifikasi ya, irigasi. Yang tadinya sawah itu cuma setahun sekali panen karena tak hujan, ya kita alih irigasi sehingga setahun bisa 2,5 kali panen. Bertambah produksinya per tahun. Kasih embung, bertambah pula produksinya. Ya, ini ekstensifikasi. Betul. Intinya menambah lahan untuk kemudian menambah produksi dan menambah hasil sehingga bisa stok. Nah, untuk intensifikasi ke dalam kita melakukan pembinaan, penyuluhan, ya kan, cara menanam dan sebagainya. Kita buat praktek, kita buat best practice dari yang lain, kita pelajari dan sebagainya. Ini untuk meningkatkan dalam, sehingga yang tadi 1 hektar itu mungkin cuma 4 ton atau 5 ton, sekarang bisa jadi 12 ton. Itu ada yang begitu. Ya kan, sehingga demikian produksinya besar, stoknya banyak, dan kita tahan, bahkan kalau perlu bisa ekspor kita. Sehingga dapat uang penerimaan devisa. Gitu. Ya, dan tadi disebutkan cetak sawah baru, ada program-program ke petani juga. Untuk cetak sawah sendiri berapa bertambahnya areal kita, Pak, untuk Sumatera Barat? Ribuan. Ribuan hektar. Damasraya saja 1.500 lebih, ya. Pesisir selatan ada 1.000, yang lainnya mungkin ada beberapa puluh atau ratus gitu ya. Dan itu kita kasih motivasi, 1 hektar dikasih uang 10 juta rupiah. Berarti ada insentif juga? Itu dari Kementerian Pertanian. Oke, jadi cetak sawah bertambah, produksi tani bertambah, dibantu dengan diversifikasi pangan. Maka akan bertambahlah stok, Pak ya? Ya, tambah lagi ketika dia ke sawah saja, nambah usaha dia bawa sapi. Dengan program 1 petani 1 sapi. Sehingga demikian kerjanya dia tidak hanya 1 usaha, hanya ke sawah, tapi juga bertani juga, bawa ternak ke sapi ke tempat lahan juga, dan sampai di rumah dia pun punya kolam renang pekarangan ikan lele misalnya, atau yang lain. Jadi ada 3 usaha yang meningkatkan pendapatan. Oke, baik. Rumah. 1 petani 1 sapi. Ada banyak yang kita bahas nanti, Pak, seperti apa progresnya dari tahun ke tahun. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan berbincang kita setelah masa break berikut ini.